Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wa hadratul jamaah musalla dan majelis taklim babul khair yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita niat berdoa pada Allah. Kita doakan para pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita, Republik Indonesia, yang bertepatan esok hari adalah yang ke-79 kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang nomor 329, masih di bab yang ke-40, yaitu tentang birrul walidain dan menjalin silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata. Berarti ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita tentang lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yaitu ayat dalam surah Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, di ayat yang ke-214, yang bunyi ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan beri informasi atau beri peringatan. Yang diperintahkan ini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat. Jadi prioritas utama, malam takbiran berarti ada istimewa nih ya. Wa anzir, dan berikanlah peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabina, yang terdekat. Prioritas utama adalah keluarga terdekat, termasuk misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan yang pertama adalah keluarga. Ya ini, yuk kita semua yuk begitu.
prioritas utama keluarga. Setelah itu baru orang terdekat, kanan kiri kita. Ketika turun ayat ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajak Quraisyan, suku Quraisy, karena Rasulullah itu berasal dari suku Quraisy, bangsa Quraisy, suku Quraisy dari bangsa Arab. Kalau kayak saya ini karena bapak emak orang Jawa, ya katanya suku Jawa, bangsa Indonesia. Fajtama'u, maka Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy dari sukunya dia. Fa'amma wa khassa, beliau menyebutkan amma secara umum, wa khassa dan menyebutkan secara khusus. Faqala, maka Rasulullah berkata, ngajak dakwah ke keluarganya dari bangsa Quraisy dulu. Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, wahai keturunan dari Ka'ab bin Lu'ay, angkidu, jagalah oleh kalian anfusakum, diri kalian masing-masing, minan nar, dari api neraka. Ini yang keluarga besar dari bangsa Quraisy disebutin satu-satu oleh Rasulullah. Makanya tadi fa'amma wa khassa disebutkan secara umum dan disebutkan juga secara khusus, disebut satu-satu. Ya Bani Murrah tabani Ka'ab, wahai Bani Murrah, anfidhu anfusakum minan nar, jagalah diri kalian minan nar, dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, disebutin satu-satu dengan isi informasi yang sama. Anfidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, nah Bani Hashim ini leluhurnya Rasulullah. Anfidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, ini kakeknya Rasulullah. Anfidhu anfusakum minan nar, jaga diri kalian dari api neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebut secara khusus putrinya. Ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, jagalah dirimu minan nar, dari api neraka. Fa inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, la amliku lakum minallahi syai'a, tidak bisa berbuat apa-apa dari ketentuan Allah nanti di akhirat. Ini peringatan Rasulullah buat keluarganya, yang beliau bilang disebut satu-satu, kemudian menyebut secara khusus putrinya. Beliau bilang, saya nanti di akhirat udah urusan masing-masing. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsawun. Takutlah akan datangnya suatu hari nanti yang orang itu udah gak ada bapak, gak ada emak, gak ada bapak, gak ada anak, gak ada suami, gak ada istri, gak ada guru, gak ada murid, wis pokoknya masing-masing. Rasulullah memperingatkan putrinya. Jadi kadang ada orang yang dalam tanda kutip ngaku keturunan dengan bangganya, saya yang memberi syafaat. Lah kok pede men, terlalu kepedean. Yang anaknya langsung menjadi peringatkan oleh Rasulullah, wahai Fatimah, hati-hati, jaga dirimu dari api neraka. Nanti di akhirat saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Urusan sudah masing-masing. Lah yang menjadi dakwah Rasulullah pertama prioritas adalah keluarga. Lah ketika Rasulullah menyampaikan ini, ya ada yang terima, ada yang enggak. Ya sama kayak kita ngajak anak, cucu, tetangga, kanan kiri, temen, ya ada yang mau, ada yang enggak. Yang mau ya alhamdulillah, yang enggak ya rapopo. Karena ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin waghfir janahaka limanittaba'aka minal mu'minin
fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Tugas kita hanya menginformasikan, hanya ngajak menjelang maghrib, kalau anak ke cucu maghrib ayo mainnya udahan ayo ke mushola. Yang mau yo alhamdulillah, kalau nggak mau ayatnya fa in asauka, kalau mereka itu menentangmu, menolakmu, yang kita ajak nolak, yang kita kasih tahu nggak mau terima, fakul, maka katakan inni bari'um mimma ta'malun, saya nggak bertanggung jawab tentang nasibmu nanti, urusan masing-masing. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ini, orang protes paling keras ya pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab langsung angkat tangan. Ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad, cuma denger ini nih, kami dikumpulin di sini. Kalau bahasa kita begitu. Cuman begini doang nih Muhammad. Kita dikumpulin capek-capek dari semua bangsa Quraisy disuruh ngumpul, cuma denger inian doang. Langsung Abu Lahab tadi itu nyumpahin, tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kita, bahasa nyumpahin ini. Kalau bahasa orang Betawi kalau nyumpahin, sial dangkalan. Nah, kalau orang Jawa Timuran kan jancuk gitu. Jangkrik. Kalau orang Cipucang kebo. Tabban itu Abu Lahab itu nyumpahin Rasulullah, tabban laka ya Muhammad. Kalau di Indonesia kan ya tadi, kalau seandainya itu orang Jawa Timuran ya tadi itu jangkrik. Ya wis pokoknya bahasa Indonesia kan kaya dengan bahasa pisu-pisuan ya. Pisu-pisuan itu bahasa sininya. Wah ya sompret kayak opo kayak wis. Pokoknya Indonesia itu paling kaya bahasa pisu-pisuan. Lah ini Abu Lahab itu misu-misu, maki-maki. Rasulullah dimaki-maki, dia nggak bisa-bisa lah. Sampai disumpah-sumpahin, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Cuma kami orang-orang sibuk, orang-orang penting dikumpulin cuma mau dengerin ini. Alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Kalau Arabnya begitu. Lah kemudian ketika dipisu-pisui kayak gitu itu, kemudian turun ayat. Yang ayatnya saya yakin jamaah kita hafal. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Hafal Pak ya? Termasuk salah satu langganan. Ya kalau kita sholat itu kan kalau nggak full, meleset-meleset ya tabat, meleset-meleset idza jaa nasrullah lah gitu ya. Wis pokoknya alhaqumut ke bawah lah pokoknya ya. Lah kalau kita makmuman sih terserah imamnya. Kalau sholat sendirian kan ya muter itu aja. Lah ketika Rasulullah dimaki-maki dengan maki-makian yang tabban laka ya Muhammad itu dibales. Ini pelajarannya Pak. Kalau kita dimaki, bales itu boleh. Dan ternyata ayatnya kan ketika Rasulullah dimaki dengan makian tabban, ya turun ayat tabban. Berarti kan maki dibales maki. Itu realistisnya ajaran Islam, Pak. Kita dimaki boleh balas maki, tapi memaafkan lebih baik. Ditapok boleh balas nabok, tapi memaafkan lebih baik. Kalau ajaran agama seberang katanya, saya juga nggak lihat langsung, cuma katanya kalau tabok yang kanan kasih yang kiri biar nggak miring. Wok sekalian dong, no, biar nggak miring. Kalau Islam enggak Pak, dimaki boleh balas, cuman kadang kita itu balasnya lebih sadis. Yang hilang sendal swallow Pak. Paling harganya berapa sih ya? Sama hari hilang sudah. Ada yang hilang kemarin. Sebelah. Oh sebelah. Itu Pak kalau ketahuan yang ngambil. Wah. Kalau yang kenal sih, lu paling gitu ya. Kalau yang nggak kenal coba. Wah, kadang kalau langsung ini langsung turun loh. Habis ya dia. Iya. Iya. Tabbat
turun itu makian yang Allah ternyata yang ngajarin makian juga loh Pak. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Makanya dalam riwayat surat yang paling jarang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat ya surat ini nih. Karena walaupun bagaimana Abu Lahab itu paman loh Pak. Biar musuh kayak apa kalau masih keluarga itu kan ya kadang kalau bahasa orang Jawa dulu itu tego larane ora tego patine. Apa ini? Tega sakitnya, tapi kalau meninggal tetap aja nggak tega itu. Lah Rasulullah itu ketika Aisyah baca ayat ini keingetan pamannya Pak, Abu Lahab. Bagaimanapun Abu Lahab itu ketika beliau lahir kan Abu Lahab lagi ngurusin bisnis, kemudian ada budak yang ngasih info ke Abu Lahab, "Weh bos, ponakanmu udah lahir," anaknya Abdullah, anaknya Aminah. Lah saking senengnya itu Abu Lahab, budak yang memberi informasi itu dibebasin ponakannya Pak. Walaupun akhirnya musuhan ini, biar bagaimana ponakan sama paman. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat, celaka. Yada abi lahab, tangannya Abu Lahab. Tangan ini sebagai bahasa kinayah Pak, bahasa apa namanya? Kiasan. Bahwa yang hancur tangan bukan tangan Pak. Ya kayak kita lah. Wah kalau Cipucang mau udah di tangan saya. Kok bukan berarti Cipucang di sini ayo. Maksudnya itu bahasa kinayah Pak. Tangan itu artinya segala usaha, segala apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab itu apes, sial. Watab dengan sebenar-benarnya sial. Dan memang Abu Lahab ini akhir hidupnya tragis Pak. Abu Lahab ini meninggal karena kena penyakit. Kalau apa yang lama-lama ini ujung-ujung pada protol ya Pak, kusta. Punya penyakit itu sampai ia meninggal. Begitu ia meninggal nggak ada orang yang mau ngurus, nggak ada orang yang mau kubur karena takut ketularan. Kemudian ada yang memberanikan diri gali lubang di samping tempat tidurnya, gali lubang akhirnya pakai kayu apa itu gelundunginya jatuhnya pokoknya diginiin ya Pak, dorong udah langsung dilempar dari jauh, di nguruknya pakai jauh dari jauh. Itu tragis, akhir tragisnya hidupnya Abu Lahab. Ya udah kena sumpah Al-Qur'an makanya tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan ia mengira harta yang ia punya itu akan menyelamatkan dia, tapi ternyata ya enggak. Waktu dia sakit enggak ada yang mau berobatin. Saya selanaron dzatalahab. Kemudian apakah dia sendirian? Enggak Pak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga sama 11, 12. Kalau bahasa kinayahnya istrinya itu kemana-mana hammalah al-hatab, bawa kayu kering. Itu bukan berarti kok dagang kayu kering, enggak Pak. Kayu kering itu kan buat nyulut, buat bakar. Kalau sekarang ya dagangan kompor. Bukan kok dagang kompor beneran, enggak. Ngompor-ngomporin orang. Asal ketemu orang, jangan percaya mau ponakan saya tuh Muhammad, jangan percaya. Oh, iya kan dia keliling aja kerjaannya itu. Fi jidha hablum mim masad, dan di lehernya itu kalau dalam bahasa tekstualnya itu ada tali yang buat ngikat kayu bakar. Itu bahasa tekstualnya. Tapi bahasa kinayahnya kemana-mana ia selalu bawa itu, bawa omongan, disebar ke sono kemari, tujuannya untuk menjelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu orang yang paling pertama menolak ajaran Rasulullah itu pamannya. Nah maka ada ucapan begini Pak, azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Biasanya kalau ada satu kebaikan, orang yang paling nentang itu orang dekat. Ahluhu bisa jadi keluarganya, wa jiranuhu bisa jadi tetangganya. Dulu saya pertama dengar makalah ini dari Kiai Zulfa, pengajian di Al-Mukarramah. Terus saya pikir-pikir, saya bayang-bayangin kok iya ya. Pesantren terbesar dimanapun santrinya bisa ribuan, itu biasanya yang orang dekat pesantren itu malah musuhi pesantren itu loh. Dan cerita dari teman-teman yang nyantri ke sono, yang ngajar di sono, ternyata bener Pak.
Dan bisa kita lihat majelis taklim terbesar di Jakarta itu kan yang di Kuitang ya. Kalau minggu pagi itu yang hadir mungkin dari Jabodetabek ada, Pak. Itu yang jauh-jauh pada bela-belain bawa motor, bawa mobil datang ke situ. Yang orang asli situ sendiri nggak ada. Orang asli sendiri paling ya pagi-pagi nyuci motor pada nongkrong. Nah, contoh Mbak Priok lah ya. Ini loh yang hadir di sini nih, kan orang sini nih. Udah pada pernah ziarah ke situ belum? Belum ya. Pak Haji udah belum? Alhamdulillah belum. Yang orang jauh-jauh Pak, kadang dari daerah dari mana? Wong saya pernah nganter temen sekampung dari sono bawa santri-santrinya datang ziarah ke Jakarta, ya minta dianterin di situ. Saya sendiri yang dulu tinggal di Kesemen, ya belum pernah sampai sekarang. Udah ya? Oh, alhamdulillah, berarti nggak masuk dalam kategori ini. Lu di mana-mana loh Pak. Kadang majelis taklim pondok pesantren besar itu malah yang orang dekat nggak nganggep. Yes, contoh-contoh gampang di lingkungan masyarakat kita itu ya bisa kita lihat. Biasanya yang menghalangi sesuatu kebaikan itu kalau nggak keluarga, tetangga. Yowes, halangannya memang itu. Karena Rasulullah yang ngalangi perjuangannya ya keluarganya, tetangganya. Makanya kadang kalau ada kegiatan baik, itu yang ngalang-ngalangin, yang ngentang-ngentang, yang bikin mentak tetangga. Kadang ya keluarga, kadang ya istri, Pak ya. Kalau di sini sih jadi RT didukung sama istri, Pak ya. Di perumahan saya, Pak, hampir ada suami istri berantem gara-gara suaminya terima usulan jadi RT. Begitu nyampe rumah, awas ya, kalau besok kamu masih jadi RT, saya mau pulang kampung. Padahal RT kan yo perjuangan ya, perjuangan ya, berjuang lah ya. Kalau di Jakarta sih berjuang, dapat beras, baju dan uang. Ya Allah. Itu awal turun surat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian setelah penolakan dari Abu Lahab, nggak mempan. Maksudnya Rasulullah wis pokoknya kalau bahasa peribahasa apa itu, anjing menggonggong, dakwah tetap berlalu terus sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tokoh-tokoh Quraisy makin mulai kasak kusuk. Wah, ini kalau Muhammad dibiarin bahaya. Ini bisa-bisa ketokohan kita, wah, terancam dengan eksistensi. Eksistensi bahasa orang sini opo gitu. Enggak, takutnya Kiai Tamrin eksistensi itu opo. Takutnya hipertensi dia tahunya. Keberadaan kita nanti takutnya terancam oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Wah, akhirnya bagaimana caranya? Rembukan kan, tokoh-tokoh besar mereka rembukan. Ada yang ngusulin begini. Bagaimana kalau Muhammad itu kita sogok dengan duit yang banyak, pokoknya maunya berapa, kita patungan, nanti kita kasih ke dia. Ditawarin kan, Rasulullah bilang apa? Enggak, saya enggak butuh duit. Wong istrinya orang kaya raya, Khadijah orang kaya raya. Akhirnya ada yang ngusulin, bagaimana kalau kita cariin perempuan? Nah, kalau Ustadz mungkin berhenti digituin ya, Ustadz udah enggak usah ngajar di situ, saya cariin bini yang cakep, udah berhenti. Lah kalau Nabi enggak mau. Akhirnya ada 4 orang tokoh kafir Quraisy yang ada Aswad bin Abdul Muthalib, ini pamannya sendiri. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada As bin Wa'il, ada Walid bin Mughirah. 4 orang ini datang ke Rasulullah diajak nego. Negonya begini. Kalau dibahasakan Indonesia begini, Muhammad, daripada kita ini wong dulunya ya tetangga, ya saudara, ya keluarga, kok ribut mulu, bagaimana kalau kita damai aja damai. Maksudnya gimana? Gini loh Ahmad, biar kita nggak musuhan lagi, kita damai dah. Pokoknya bulan ini kami orang-orang Quraisy ikut kamu, ibadahnya ikut kamu. Tapi nanti bulan depan gantian, kalian ikut kami. Kalau bahasa sekarang begini Pak, ya udah dah, daripada ribut-ribut mulu, ntar kalau Idul Fitri kami ikut sampean. Nanti kalau Natal kalian ikut kami, kan enak bareng-bareng.
Nanti kalau Idul Fitri yo kami bisa makan opor. Nanti kalau Natal kalian yo bisa makan opor. Makan opor. Ya wis ikulah pokoknya. Nah, pokoknya tawaran damai. Nah itu ada Pak. Lah Rasulullah ketika mendapat tawaran damai, kalau tadi dimaki-maki Abu Lahab langsung turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika datang tawaran damai kayak begitu tadi, turun ayat Pak. Ya bawa apal semua ayatnya wong langganan juga. Qul ya ayyuhal. Tapi baca ini hati-hati loh Pak. Kalau enggak hati-hati wala ana wala antum enggak kelar-kelar. Makanya Pak, saya semenjak ngajar di sini ngimami, Bapak pernah dengar saya baca itu? Enggak pernah. Kecuali kalau terawih ya. Lah kalau terawih takut Pak, saya takut wala ana wala antum enggak kelar-kelar terus teriakin yang bocah itu. Makanya ayat yang sama itu malah bingungi Pak. Wala ana wala antum wala ana wala antum lakum. Ini ada pernah cerita asli nyata Pak. Di musola di daerah Jaya itu. Imam trawehnya enggak datang. Yang diundang enggak datang. Akhirnya yang maju kan pokoknya yang ada di situ kan. Begitu baca wal asri itu Pak. Illal ladzina amanu wa amilus ketuker Pak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Makmum yang di belakang niatnya mau ngingetin cuman enggak tahu caranya. Akhirnya oi. Nah yang imam yang di depan ya karena hanya apal-apalan nengok ke belakang ada apa sih? Bubar sholat tarawihnya Pak. Akhirnya diulang takbir dari pertama. Saya enggak baca itu lagi gitu. Kebetulan hari berikutnya itu saya lah. Imamnya tadi itu cerita, Pak Ustaz, kemarin saya sholat begini. Terus saya nengok belakang, ya batal. Ya udah saya batalin Pak Ustaz. Ya udah. Nah, turun ayat ketika Rasulullah diajak nego tadi itu supaya damai, biar kelihatan kayaknya enggak musuhan. Kalau Natal ya Natal bareng, kalau Idul Fitri ya Idul Fitri bareng. Kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, orang-orang tokoh-tokoh kafir saat itu. Saat itu yang dituju ya 4 orang itu. La a'budu ma ta'budun. Saya bukan orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Saya nyembahnya la ilaha illallah, kalian nyembahnya apa mbah ono urusan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan nyembah apa yang kami sembah. Wes masing-masing. Nah ini loh ayat yang selanjutnya mulai keder, Pak. Iya kan? Sama masalahnya. Wala ana wala antum enggak kelar-kelar, langsung ujung-ujungnya lah biar cepet ya. Lakum dinukum waliyati. Akhirnya langsung diputus. Udah. Pokoknya enggak usah lama-lama lah. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian, waliya dan bagi saya din agama saya, artinya masing-masing. Kalau bahasanya Profesor Quraisyhab itu begini, Pak. Kita berbeda. Tetapi ada sisi-sisi yang kita bisa kerja sama. Kita berbeda Pak, saya agama Islam, yang mereka agamanya lain. Kita berbeda, cara agama lain, Tuhan kita lain, kitab suci kita lain, tempat ibadah kita lain. Tapi ada sisi yang bisa kita kerja sama. Nah, kayak besok misalnya Agustusan, yo wes gak perlu yang Islam lombanya di sini, yang Kristen lombanya di sono, ya wis nyampur jadi satu. Kecuali lomba adzan umpama ada, lah kayak Kristen ikut lomba adzan ya. Lah kemudian yang Islam ikut lomba paduan udah hafal Pak Kiai. Lah iya. Lah kalau memang sisi kemasyarakatan, ya udah ayo. Walaupun kita berbeda, tapi ada sisi untuk kerja sama. Nah itu awal-awal turunnya ayat
yang wa anzir ashiratakal aqrabin yang diceritakan dalam hadis ini mengiringi turunnya 2 surat yang sering kita baca itu tadi. Karena dimaki-maki oleh Abu Lahab, kemudian ditolak oleh orang-orang dari keluarganya sendiri, dari orang-orang Quraisy, dari suku macam-macam, sampai akhirnya diajak nego, kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu hadis yang nomor 329. Dan tadi di ujung hadis itu fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, bahwa sesungguhnya saya, kata Rasulullah, gak bisa berbuat apa-apa ketika nanti di akhirat. Terus kemudian kadang timbul pertanyaan, lah kalau syafaat itu gimana? Nah begini Pak, logikanya, analoginya syafaat itu begini. Kita punya anak, mau bangun rumah, tanahnya sudah ada Pak, ya material walaupun belum lengkap udah ada, cuman ongkos tukang belum ada. Kemudian datang ke kita, Pak, saya mau bangun rumah, tanahnya udah ada, material sudah ada, walaupun belum lengkap, tapi ongkos tukang belum ada Pak, bantu ya Pak. Siap. Nah ini namanya syafaat Pak. Sholat kita sudah, ngaji sudah, puasa sudah, umroh mungkin sudah, haji mungkin sudah, cuman sholat kita kurang, puasa kita kurang, sholat kita kurang, ngaji kita kurang, puasa kita kurang, maksudnya kurang kualitasnya, kurang makna. Lah kurang-kurangnya itu nanti Rasulullah yang bantu. Kita jalani dulu nih perintahnya yang ada, bukan kok yang penting kita orang Islam nanti kan dapat syafaat. Itu ibarat anak belum punya apa-apa datang ke kita, Pak, saya mau bangun rumah. Oh bagus, tanahnya ya belum, material apalagi, tokos tukang lah belum ada Pak. Lah itu nama itu sama kayak kita sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, disuruh apa-apa oleh Rasul, ajaran yang perintahnya banyak, satu pun enggak kita jalani. Lah di akhirat kita datang, ya Rasul syafaatnya dong. Siapa lu? Kalau bahasa orang Betawi kan gitu ya. Siapa lu? Nah itu syafaat itu begitu. Kita minta tolong, ibarat kita nyetir mobil, itu mungkin hanya kalau yang didorong ya itu minta didorong. Lah ini mesin mati minta dorong Pak. Lah ini bensin ada, hanya cuma mungkin akinya soak dikit lah. Lah minta dorong, itu namanya syafaat. Kita suruh sholat, udah hayya 'alas shalah, datang kita sholat, walaupun sholat kita ya embuh. Allahu Akbar. Tadi kunci motor kayaknya masih gantung di motor ya. Allahu Akbar. Aduh ntar hilang lagi. Sami Allah, sendal baru tadi. Ya wes, kurangnya nggak apa-apa, yang penting perintahnya udah dijalani. Ngaji perintahnya ngaji, Iqra ngaji. Walaupun ngaji ya sembuh, yang penting datang ada teh ya minum teh, ada kopi ya minum kopi, wes minum Pak. Ada kebetulan ada bungkusan depannya ya makan. Ya wes makan Pak. Yo kurang-kurangnya nanti itu namanya syafaat. Begitu. Bukan kok yang penting kan kita umat Islam nanti disyafaati. Kadang ini Pak muncul fenomena anak-anak remaja, anak-anak muda rajin selawatan, bagus, tapi kadang enggak sholat. Loh, ini yang cerita grup apa namanya? Hadroh. Grup hadrohnya sendiri yang cerita. Dia curhat ke saya, Pak, saya mau curhat ada apa? Ini teman-teman saya satu grup hadroh, Pak, panggilan ke sono kemari. Pulang kadang nyampe rumah jam 11, jam 12, maulid sono. Subuh, Pak, enggak ada yang sholat. Terus vokalnya belas, ya padahal vokalnya suaranya bagus loh. Selawatan sampai wes mendayu-dayu enak. Ini yang cerita yang bagian ketepung. Kebetulan dia rajin sholat, Pak. Teman-teman yang enggak ada yang sholat. Bahkan mohon maaf, sampai sempat katanya mau tampil itu kalau bahasa orang dulu nyimeng. Apa nyimeng? Yang pengalaman katanya biar pede, biar enggak itu, katanya nyimeng. Ya Allah. Ada kekuatannya. Iya, biar kayak penyanyi rocker dulu kan ya, biar tampil fresh. Lah ini ternyata bukan hanya rocker Pak, grup sholawatan.
Ntar kalau mereka dinasihatin katanya, wah kita kan udah selawatan, cinta sama Rasulullah. Cinta cuma di mulut doang, perintahnya nggak dijalani, ya pengen di. Ya tapi ada tapinya. Timbang, pakai timbangan Pak, timbang nongkrong di jalan, timbang yos masih lumayan lah ya selawatan. Tapi kalau begitu kan, naudzubillah, selawatannya rajin, sholat enggak. Dan di daerah-daerah ini kan lagi apa ya Pak? Ya tadi grup-grup sholawat itu Pak. Grup sholawat itu lagi booming, dan ketika pentas itu yang hadir banyak, sampai dari luar daerah nyewa mobil losbak. Tapi begitu pulang jam 1 jam 2 nyampe rumah subuh bablas. Wes angel kalau begini ceritanya. Makanya kadang orang sebelah sono sampai ngeritik habis-habisan ini gara-gara begitu Pak. Kita selawatannya iya, maulidan iya, yang hadir banyak, giliran subuh belas. Makanya orang mereka yo pada selawatan rajin, giliran sholat subuh enggak. Nah, makanya mereka langsung bilang, wes kalau begitu mending enggak usah selawatan. Nah tuh kemarin subuh saya tungguin mau saya rekam enggak bunyi. Saya tungguin aja aduh. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Wadi piro. Mulai hitung-hitungan ya. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Bahwa sesungguhnya aku, kata Rasulullah, gak bisa berbuat apa-apa. Ya wis persiapkan diri masing-masing. Ini yang diperingatkan keluarga dekat ya Pak. Yang jelas nasabnya mungkin kalau dicek DNA-nya jelas. Lah yang belum jelas aja kadang Pak yo apa itu mlekete apa ya, orang Jawa mlekete kemaki petakilan. Nasab belum jelas petakilan. Yang jelas nasabnya aja, anaknya sendiri diperingatkan, ya Fatimah angkiri nafsaki minan nar. Fatimah, jaga dirimu dari api neraka. Ini Fatimah anak kandung, jelas anak kandung. Nah ini yang baru katanya, yang penting hidung mancung. Kalau saya belum masuk ya. Belum masuk nominasi. Lah ya kalau masuk nominasi saya mah langsung inilah. Pokoknya kalau ngomong saya Arab-Arabin. Bekher. Khair. Ngomongnya anak, ente. Muka-muka kelihatan muka Jawa tulen begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Amr bin As, bapaknya Abdullah namanya Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Abu Abdullah Amr bin As bercerita, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin. Yaqul, saya dengar Rasulullah ngomong dengan lantang. Jiharon itu dengan suara jelas lantang. Ghaira sirrin, enggak pelan-pelan, pokoknya jelas banget terdengar di telinga saya. Ini kesaksian dari Amr bin As. Yaqulu, apa yang disampaikan Rasulullah, inna ali abi fulanin laisu bi auliyai, bahwa sesungguhnya anak keturunan si fulan, berarti tidak disebutkan namanya secara langsung. Berarti hanya si fulan, si ano. Laisu bi auliyai, mereka itu bukan orang-orang yang menolongku. Artinya bukan orang-orang yang bersepakat menyebarkan Islam ini. Innama wali, sesungguhnya yang menolongku Allah. Ya ini kan kayak ikrar kita dalam setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Kemudian yang menjadi waliku, wali itu penolong atau kekasih. Wasalihul mu'minin, dan orang-orang saleh dari orang-orang yang beriman. Jadi
yang menjadi kekasih Rasulullah itu, yang menolong Rasulullah itu Allah dan orang-orang soleh dari orang-orang yang beriman. Beliau nggak nyebut anakku, beliau nggak nyebut sukuku, nggak menyebut keturunanku, enggak. Tapi yang disebut oleh Rasulullah adalah Allah dan salihul mu'minin. Jadi enggak diskriminatif. Kalau hanya menyebut keluargaku, berarti Rasulullah ya diskriminatif. Yang bukan keluarganya gimana? Nah, kemudian mungkin pernah saya bahas entah di sini atau di tempat lain, lupa saya. Ketika kita membaca sholawat dalam sholat itu, Pak, kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Lihat lafaz ali itu, Pak. Ali itu artinya keluarga. Lah, yang dimaksud keluarga di situ itu siapa? Apakah anaknya, istrinya, cucunya terus ke bawah? Enggak ternyata, Pak. Dalam tulisan yang ditulis Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia, Tanara, jauh banget kampungnya itu beliau nulis satu kitab namanya kitab Nihayatuz Zaid yang kita ngaji di Masjid Nuris Gang 2. Itu menjelaskan lafaz Ali yang ada dalam sholawat kita tahiyat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Lah, yang dimaksud keluarga itu siapa? Imam Nawawi Banten menyatakan kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa. Jadi yang diakui oleh keluarga Nabi bukan hanya yang ada hubungan nasabnya, tapi hubungan yang karena ketakwaan. Ya kayak kita beginilah. Kemudian Pak Satrohman misalnya, ayo kita jalan-jalan keluarga besar musola babul khair. Berarti kita ini walaupun nasabnya berbeda-beda, bahkan asalnya ya beda-beda, sukunya beda-beda, tapi dianggap sebagai keluarga karena ada kesamaan, yaitu kesamaan sama-sama anggota jamaah di sini. Lah Rasulullah juga sama, bukan hanya nasab anak keturunannya, enggak, tapi beliau sampaikan kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa ada kesamaan, yaitu kesamaan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin lahum rahimun abulluha bibalabiha muttafaqun alaihi wal lafdul Bukhari. Tetapi saat di dunia saya masih bisa membantu, tapi untuk nanti di akhirat wis urusan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.